Kali ini pemasaran hotel di pertemuan kedua. Ya, penting. Jasa hotel itu terdiri dari beberapa aktivitas yang tujuan untuk menahan calon pelanggan dengan memberikan motivasi agar tertarik untuk membeli produk dan jasa pelayanan hotel. Produk dan jasa pelayanan hotel mulai dinikmati tamu pada itu sudah mulai tamu merasakan dari pelayanan hotel tersebut. Menurut Lazar dan Kelly, menyebutkan 3 faktor yang diperlukan untuk menerapkan pemasaran jasa, yaitu adanya instrumen produk, yaitu dimanfaatkan kepada wisatawan sebagai jasa untuk dijual dalam bentuk paket dengan memberikan pelayanan terpadu. Lalu, itu memberi kebutuhan wisatawan, mereka tidak perlu perusahaan yang menjual jasa tersebut melalui perantara seperti biro perjalanan wisata, atau ada hotel reservation agent, wholesaler, ada representative officer. Promosi yaitu agar calon wisatawan dapat informasi akurat tentang produk yang dijual. Adanya promotion material seperti brosur, lalu mereka dapat mempersiapkan perjalanan wisata dengan pemasaran dalam adalah mengubah sikap calon tamu, lalu menginformasikan atau memberitahukan keberadaan hotel, merangsang dan mendorong kebutuhan tamu hotel untuk menggunakan fasilitas dan pelayanan di hotel tersebut. Dia telah menciptakan kamar-kamar yang sesuai dengan kebutuhan tamu, memperhatikan tamu, permintaan tamu hotel sesuai dengan penawaran yang Yang ketujuh adalah tingkat penjualan yang telah dicapai untuk menghadapi persaingan dan menghalangi dan menghancurkan permintaan terhadap suatu produk dan pelayanan yang diberikan suatu hotel tertentu, terutama dalam usaha menetapkan counter, dalam kondisi tertentu pula. Fasilitas umumnya pada usaha jasa hotel antara pelayanan kamar 24 jam, fasilitas air panas, pelayanan pencucian pakaian atau laundry, free internet access yang kita sebut Wi-Fi, ada program TV kabel, lalu adanya kafe dan restoran, adanya lahan parkir dan fasilitas umum yang bisa. Jenis-jenis fasilitas hotel menurut objek fasilitasnya dibedakan menjadi yang pertama adalah lounge, sarana yang disediakan untuk tamu yang dapat digunakan untuk duduk-duduk sambil menikmati musik dan berlokasi di dekat sarana-sarana penjual. Misalnya adalah shop, bar, store, atau ada lounge. Lalu ada business center, yaitu lokasi atau area yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan bisnis, dan area ini menyediakan ada kopi, smile, internet, sekretariat, lalu ada translator atau yang ketiga adalah meeting room. Meeting room ini adalah digunakan untuk kegiatan pertemuan baik kecil maupun internasional. Jadi ada ballroom di salah satu fasilitas. Kemudian the center ini tempat ruangan untuk ada spa, cantik. Umumnya dilengkapi dengan ruang ganti pakaian, kamar mandi, meja penerima tamu, ruang tamu. Kemudian ada restoran. Restoran adalah fasilitas yang menjadi dan minuman. Restoran itu juga ditinjau dari harga restoran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ala carte, yang kedua adalah table de hotel. Ala carte restoran
jenis menu yang standar yang biasa kita pilih satu persatu, KT. Kalau table hotel itu adalah jenis menu yang sudah dipaket. Kemudian ada bar. Ini adalah menyediakan layanan untuk minum, baik yang beralkohol maupun tidak beralkohol. Jenis-jenis bar sendiri itu adalah cafe bar, public bar, service bar, American style bar, aperitif bar, English bar, dancing bar, pool bar, atau yang biasa kita sebut dengan sunken bar. Ini biasanya ada di kolam renang. Kemudian ada lini produk jasa akomodasi. Nah, lini jasa akomodasi itu yang pertama adalah akomodasi. Ini adalah elemen penting dasar dalam lini produk jasa. Yang kedua, layanan. Ini juga elemen mendasar yang kedua yang disediakan untuk tamu. Yang ketiga adalah ambience atau suasana. Jadi elemen ketiga ini masih tentang suasana, mengandalkan sisi tangible dan intangible property. Lalu atribut ada industri perhotelan secara umum di tahun 2007 yaitu ada front office, guest room, housekeeping area, food and beverage. Persyaratan produk adalah dapat diakui sebagai sebuah yang pertama tempat yang cukup luas untuk tempat parkir kendaraan, baik kendaraan tamu atau kendaraan karyawan. Hobi yang ada ini untuk tamu, aktivitas sementara pada waktu check-in, reservasi, check-out itu harus ada di lobi. Beberapa jenis kamar. Produk hotel yang nyata atau tangible product yaitu ada kamar minuman, pertemuan, sarana hiburan, tokoan, telepon, dan fasilitas lain. Sekarang yang intangible product yaitu adalah pelayanan untuk service yang intangible. Lalu ada keamanan, ada keramah tamahan. Personalia itu adalah karyawan yang dapat disebut sebagai usaha pelayanan yang dilakukan oleh manusia. Tugasnya yaitu adalah melayani tamu, mempunyai pengetahuan atau keterampilan tentang dari pekerjaan yang mempunyai ikut serta bertanggung jawab, harus menyadari bahwa kerja di hotel sangat tergantung dari banyak sedikitnya tamu. Yang keempat adalah manajemen. Tujuan utama usaha perhotelan adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, usaha perhotelan memerlukan kelompok pengelola dan memanfaatkan menggunakan ilmu atau keterampilan manajemen tertentu. Kegiatan utama dari usaha perhotelan adalah menyewakan kamar atau akomodasi, menjual makanan dan minuman, menyewakan fasilitas atau menjual pelayanan-pelayanan yang diperlukan oleh para tamu. Jenis kamar menurut fasilitasnya adalah standar, room, superior, moderate, suite room, executive room, dan penthouse. Ini tergantung dari tidak saklek setiap memiliki jenis-jenis kamar seperti ini. Ada yang mereka langsung ke superior. Visi dan misi industri perhotelan adalah suatu gambaran ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Misinya adalah suatu garis-garis besar yang harus kita lakukan untuk mewujudkan suatu misi. Pemilihan lokasi hotel. Secara umum, pemilihan lokasi suatu hotel ditentukan paling sedikit oleh 3 faktor. Yang pertama, accessibility. Jadi aksesnya itu mudah dijangkau. Lalu adalah visibility, mudah dilihat, bentuk fisiknya, tidak suka cari, atau first impression-nya itu dapat. Lalu ada adaptability, sesuai dengan kebutuhan di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam pemilihan lokasi hotel harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah peruntukan tanah berdasarkan rencana tata guna. Lalu adanya tersedianya area tanah yang dianggap mencukupi disesuaikan dengan
kebutuhan, prospek tata guna tanah, adanya fasilitas sarana prasarana, lalu lokasi yang strategis. Internal marketing, apa sih internal marketing itu? Ya, keberhasilan perusahaan bergerak dalam bisnis itu seperti hotel berfokus pada dua hal, ya, dalam hotel atau employees, yang kedua adalah tamu hotel atau customers. Nah, sekian tadi merupakan pelajaran saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.